Kita semua pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk mendesain sendiri jalan hidup kita, menggapai impian kita, dan memenuhi takdir ilahi kita. Ini bukan motivasi omong kosong, tapi ini adalah fakta. Kita hanya tidak sadar dan tidak tahu bahwa kita diperlengkapi dengan kemampuan luar biasa ini. Mari saya perkenalkan pada satu hukum semesta yang agung, yaitu hukum tarik-menarik. Silakan simak videonya sampai habis. Hukum tarik-menarik bisa diartikan sebagai berikut, yaitu kita manusia selalu menarik atau mewujudkan apapun yang setara dengan apa yang kita pancarkan melalui pikiran kita dan perasaan kita secara dominan. Seperti apa kondisi internal kita, kondisi batin kita, itulah yang kita pancarkan ke semesta, itulah yang kita pancarkan keluar. Dan pada akhirnya, pikiran dan perasaan tersebut akan menarik hal-hal serupa yang setara dengan apa yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan kita tersebut. Ketika pikiran dan perasaan yang dominan kita pancarkan keluar, maka kita menarik dengan tepat situasi atau kondisi ya, yang sama atau setara dengan hal-hal yang ada di dalam batin kita. Perasaan negatif, pikiran negatif akan menghasilkan kejadian-kejadian dan peristiwa negatif di dalam hidup kita. Pun sebaliknya, kalau yang kita pancarkan adalah rasa damai, ya, keyakinan, hal-hal yang positif, maka kejadian-kejadian yang datang di dalam hidup kita adalah hal-hal serupa, ya, sefrekuensi dengan kejadian-kejadian dengan perasaan-perasaan positif yang kita pancarkan tadi. Jadi sebenarnya hidup ini sangat-sangat adil. Dengan takaran yang tepat dan presisi, kita selalu menerima kembali apa yang kita pancarkan. Perhatikan ini, kita tidak pernah menyadari bahwa perasaan dan pikiran kita itu memiliki begitu besar perannya terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Ini bersifat mutlak, berlaku untuk siapa saja, ras apa saja, tidak peduli kamu tinggal di mana, tidak peduli apa keyakinanmu, tidak peduli apa agamamu, kita selalu menarik dengan tepat, sesuai dengan takarannya, apa yang kita pancarkan keluar dari diri kita. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pikiran dan perasaan kita itu menghasilkan vibrasi yang kita pancarkan, baik itu sadar atau tidak sadar, ke semesta, keluar diri kita. Bayangkan kita ini adalah stasiun pemancar yang kita terus-menerus mengeluarkan perasaan dan pikiran kita, ya dong. Ya, kita mungkin hanya ketika tidur nyenyak saja, kita tidak memancarkan atau tidak memikirkan apapun dan tidak merasakan apapun ketika kita tidur nyenyak. Tapi dalam aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, kita selalu memancarkan pikiran dan perasaan kita, keyakinan-keyakinan kita, ya, mood kita pancarkan ke semesta, dan itu menghasilkan vibrasi. Vibrasi inilah menghasilkan medan magnet dan pada akhirnya membentuk katakanlah semacam frekuensi tertentu, dan frekuensi ini seperti hukum Gemma, ya, maka dia akan memanggil kembali hal-hal yang setara dengan itu. Disitulah hukum tarik-menarik bekerja. Jadi pikiran dan perasaan kita, mood kita tadi, emosi kita, itu bekerja layaknya magnet deh. Kamu bayangkan bahwa kita ini ya pemancar, ya magnet, ya, yang menarik hal-hal yang serupa atau yang sefrekuensi dengan apa yang kita selalu pancarkan. Yang kita tarik tadi akan mewujud, ya, frekuensi yang kita tarik tadi, getaran gelombang yang kita tarik tadi, itu akan mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari dan termanifestasi dalam bentuk teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, hubungan-hubungan yang setara dengan apa yang kita pikirkan, kita yakini, kita impikan, gitu ya. Kemudian mungkin karir, hobi, ya, kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Mari kita bicarakan lebih jauh. Jadi, untuk mudahnya, ya, kamu mengerti bahwa pikiran dan perasaan kamu itu menghasilkan vibrasi. Bayangkan kamu itu seperti tower atau menara radio, menara siaran. Kamu menyiarkan pikiran kamu, ya, perasaan kamu, kemudian keyakinan-keyakinan kamu, termasuk di dalamnya adalah harapan, impian, kebencian, ketakutan. Itu kita siarkan terus-menerus melalui pikiran dan perasaan kita, ya, kecuali ketika kita sedang tidur. Nah, kemudian berlakulah hukum tarik-menarik di situ. Hukum tarik-menarik berlaku layaknya magnet. Apa yang kamu pancarkan, kamu tarik kembali,
ya, seperti layaknya magnet. Pikiran dan perasaan kita ini unik. Oleh karena itu kita bekerja, pikiran dan perasaan itu menghasilkan frekuensi tertentu. Kamu bayangkan ketika kamu ingin menonton saluran TV tertentu, misalnya kamu pengen nonton Trans TV, maka kamu pencet remote-nya, kamu pilih misalnya di remote itu nomor 6 misalnya. Maka yang kamu tonton adalah saluran Trans TV, di mana Trans TV katakanlah berfrekuensi 500 Hz, 500 Hz. Kemudian kamu ingin mengganti siarannya ke misalnya MNC atau RCTI, maka kamu pencet tombol yang lain di mana siaran tersebut beroperasi pada frekuensi tertentu. Nah, pikiran kita seperti itu, kita selalu menyiarkan, ya, diri kita ini selalu menyiarkan apa yang kita yakini, yang kita takuti, harapan kita, impian kita, semuanya melalui pikiran dan perasaan kita. Dan itu membentuk suatu frekuensi tertentu. Hukum tarik-menarik memberikan jalan, ya, katakanlah seperti itu, untuk menarik apapun yang kita siarkan tadi. Kalau kamu menyiarkan X, maka yang datang kembali kepadamu adalah X. Kamu tidak mungkin menyiarkan X tapi kamu mendapat Y. Itu tidak mungkin, itu bertentangan dengan hukum alam atau hukum tarik-menarik ini. Jadi, ketika kamu memikirkan X, maka segala sesuatu yang mirip dengan X atau sama persis dengan X tadi akan kamu tarik, kamu datangkan sendiri ke dalam hidup kamu. Kalau yang kamu pikirkan baik, semua yang datang baik. Kalau kamu pikirkan sesuatu yang negatif, maka hal-hal yang datang ini akan negatif juga. Contoh sederhana hukum tarik-menarik ini sebenarnya sangat-sangat familiar di kehidupan kita. Begitu saya memahami ini, saya katakan pada diri saya sendiri, bukankah ini sesuatu yang biasa gitu ya? Ini adalah hal-hal yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Benar, ini adalah hal yang sangat-sangat lumrah, hanya saja kita tidak tahu bahwa sebenarnya, ya, di balik peristiwa kejadian-kejadian yang datang di hidup kita, itu sebenarnya ada hukum yang mengaturnya. Apakah ini merubah semuanya, merubah mindset kita? Tentu saja, bagi saya ini adalah segalanya. Begitu saya tahu ternyata ada satu hukum semesta yang begitu agung, begitu luar biasa, mengatur segala sesuatu terjadi dalam hidup kita ini dengan begitu tepat, begitu presisi, maka saya sangat berhati-hati dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan. Contohnya begini, saya percaya bahwa kita semua terkoneksi dengan orang-orang yang yang mempunyai kemiripan dengan kita. Biasanya di sekolah gitu ya, di lingkungan pekerjaan atau di tetangga kita ya, pergaulan kita lah. Kita ini selalu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Gitu ya. Saya punya teman yang suka masak, dia suka membicarakan resep-resep yang baru, mencoba resep-resep baru, dan dia bergaul akrab dengan orang yang sama seperti dia. Saya suka baca, maka saya akan terkoneksi dengan orang-orang yang suka membaca. Ya. Mungkin ada dari teman-teman di sana yang suka mancing, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka mancing. Nah, inilah yang namanya frekuensi, sefrekuensi. Kita menarik orang-orang yang memiliki minat sama, yang setara dengan diri kita ini. Siapa diri kita ini? Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, ini tidak hanya dalam hal hobi gitu ya. Paling mudah melihatnya dalam hal hobi, kesamaan minat. Tapi bisa saja orang-orang yang dekat dengan kita ini, mungkin kamu pikir, saya tidak punya hobi yang sama dengan orang ini, tapi kok saya bergaul dekat dengan dia. Nah, mungkin kamu tidak memanifestasi hobinya, artinya kamu tidak berkumpul dengan dia karena satu hobi. Tapi bisa saja kamu berkumpul dengan dia karena kamu memiliki visi yang sama tentang masa depan. Misal kamu sama-sama ingin menjadi seorang entrepreneur, sama-sama ingin menjadi seorang pengusaha. Intinya, apapun yang kamu fokuskan, apapun yang kamu pikirkan, kerinduan di dalam hati kamu itu bisa menarik situasi dan bahkan orang-orang yang mirip dengan perasaan kamu itu. Nah, menariknya pada tingkatan yang lebih jauh, ya, hukum tarik-menarik tidak hanya memanifestasi atau memanggil orang-orang yang mirip dengan kamu, yang sehobi, satu visi dan sebagainya, tapi dia juga mewujudkan kerinduan kamu, minat kamu, mimpi-mimpi kamu. Saya pernah bicarakan ini di video sebelumnya ketika saya memenangkan satu hadiah undian dari bank, yaitu satu unit sepeda motor. Pada saat itu bukan saya yang meniatkan atau menginginkan terwujudnya satu sepeda motor itu, bukan, tapi suami saya.
Dan karena kami adalah satu keluarga, maka apa yang dia impikan, apa yang dia pikirkan itu akan memiliki pengaruh langsung ke dalam kehidupan kami, tentu saja karena kita satu keluarga. Nah, jadi pada saat itu sudah sejak 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya dia berkata bahwa memang dia memikirkan ingin sekali memiliki satu unit sepeda motor. Dia memikirkannya, kemudian dia sudah merancang bagaimana cara membelinya, di mana dia akan membelinya, sudah memikirkan uang yang akan disisihkannya, dan kemudian mereknya sudah dipikirkan selama beberapa bulan belakangan dengan intens. Nah, ajaibnya pada saat itu saya tidak tahu, karena saya belum mengenal hukum ini. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa ini adalah manifestasi dari hukum tarik-menarik yang dilakukan oleh suami saya, ya. Dan ini datang melalui saya. Jadi saya memenangkan satu undian yang sebenarnya saya sendiri tidak menyangka bakal mendapatkannya. Dan yang saya dapatkan itu bisa dikatakan setara atau mirip dengan apa yang dipikirkan secara intens oleh suami saya. Walaupun mereknya tidak sama persis, ya, tapi dia memang menginginkan jenis sepeda motor seperti itu. Contoh yang kedua adalah ketika saya ingin mengikuti tes untuk mendapatkan suatu pekerjaan tertentu. Pada saat itu, saya sudah meniatkan, membulatkan tekad saya untuk lulus dari tes tersebut. Dan pada saat itu juga, bukan hanya memikirkan langkah-langkah yang akan saya ambil, saya juga sudah merasa yakin. Pada saat itu saya katakan dalam diri saya sendiri bahwa masa sih saya nggak bisa diterima di tempat itu. Saya pikir saya sudah cukup kompeten untuk memenuhi jabatan tersebut, untuk lulus tes tersebut. Jadi saya tidak hanya fokus pada niat dan pikiran saya, tapi saya juga sudah memiliki ketetapan hati dan keyakinan penuh bahwa saya pasti lulus. Jadi pada saat beberapa bulan sebelum tes tersebut, saya sudah memfokuskan diri saya sudah melakukan berbagai macam hal persiapan untuk lulus tes tersebut, sambil saya terus memupuk rasa percaya diri saya dan keyakinan saya bahwa saya pasti lulus. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saya telah lulus tes tersebut dengan cara yang saya katakan sangat-sangat relatif mudah. Saya seperti diberikan jalan, dimudahkan jalan untuk mengikuti tes tersebut. Kenyataannya setelah saya bekerja keras, setelah saya fokus pada belajar untuk lulusan tes saya tersebut, saya ketika menghadapi tes tersebut, segala sesuatunya seperti mendukung saya. Ternyata pada saat tes, apa yang saya kerjakan itu ternyata jauh lebih mudah dibanding apa yang saya pelajari beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah seperti saya katakan seperti semesta, seperti Tuhan sendiri mendukung saya agar saya lulus tes tersebut. Inilah yang namanya manifestasi perwujudan dari hukum tarik-menarik. Ini benar-benar nyata. Kamu bisa kamu catat ya, setelah saya memahami hukum ini, saya catat apa-apa saja yang telah saya manifestasikan di dalam hidup saya. Ya, pada saat itu pikiran seperti apa, perasaan seperti apa yang telah saya pancarkan ke semesta sehingga saya berhasil. Sebenarnya semua yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat familiar, ya, yang kamu semua kenal, kamu semua tahu, dan dituliskan dalam banyak sekali buku, mungkin ratusan buku, dan divideokan, dibicarakan di berbagai macam video, ya, artinya dibuatkan YouTube, ya, sudah dibicarakan oleh YouTuber mungkin ribuan di dunia ini, yaitu membicarakan mengenai Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Ada bukunya yang sangat populer, yaitu buku yang judulnya The Secret, gitu ya. Tapi sebenarnya buku ini hanya menceritakan ulang apa yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi begitu kamu mengetahui bahwa ada hukum yang bekerja di balik ini, kamu sudah pegang rahasia besarnya, yaitu kekuatan manusia dalam memanifestasi melalui pikiran dan perasaan kita. Well, jadi kesimpulannya, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pancarkan keluar dari diri kamu. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Karena apa? Karena kamu selalu memanifestasi dengan tepat, menarik dengan tepat apa yang biasa kamu pikirkan, apa yang biasa kamu rasakan. Kalau kamu terbiasa dalam mood yang jelek, dalam perasaan jelek, dalam keyakinan tidak mampu, saya pasti tidak mungkinlah jadi orang kaya, saya tidak mungkin diterima di perusahaan itu, saya tidak mungkin
memiliki hubungan yang baik, saya tidak mungkin memiliki jodoh yang sesuai dengan apa yang saya impikan. Semua perasaan-perasaan negatif yang biasa kita pancarkan, keyakinan-keyakinan kita itu akan terwujud dengan nyata. Disinilah saya pikir letak keadilan Tuhan, keadilan semesta, yaitu melalui hukum tarik-menarik ini. Karena kita ini tidak dapat menyalahkan apa yang terjadi di dalam hidup kita ini, tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena pada dasarnya kita sendiri yang memancarkan perasaan itu dan kita sendiri yang menariknya. Hidup ini tidak ditimpakan begitu saja kepada kita. Kita tidak dihukum melalui kehidupan ini. Kalau kamu merasa negatif dalam hidup kamu ya, itu bukan terjadi karena kita seperti dihukum atau dicobai dalam kehidupan ini. Tapi hidup ini memang merespon kita, benar loh. Ya, saya sudah banyak sekali memanifestasikan hal-hal ini baik secara sengaja maupun tidak sengaja melalui hal-hal yang sangat kecil. Kamu sebenarnya bisa mencobanya sendiri. Waktu itu, ya saya tambahkan satu cerita lagi. Waktu itu saya katakanlah sedang berusaha untuk membuktikan kebenaran dari hukum tarik-menarik ini. Jadi saya mengangankan, memikirkan sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu itu yaitu saya ingin sekali makan kue. Katakanlah kue bolu gitu ya. Saya memikirkannya dan karena saya menyukai makanan tersebut, jadi saya mudah sekali memikirkannya. Dan apa yang saya inginkan tersebut saya tahu tidak begitu sulit untuk diwujudkan. Jadi saya pikirkan, saya bahkan browsing ya foto yang makanan seperti yang saya inginkan bolu itu. Saya browsing, kemudian saya lihat-lihat dan kemudian saya bayangkan bahwa saya sudah memegang makanan tersebut. Kemudian pikiran itu terus saya pelihara selama kurang lebih 3 hari waktu itu, kurang lebih 3 hari. Dan kemudian saya sudah mulai pikir di mana ya saya bisa membelinya. Jadi perhatikan, selain dari atensi, saya yakin bahwa saya akan dapat menemukan benda tersebut, makanan tersebut. Saya juga sudah mulai mengambil langkah-langkah di mana ya saya akan mendapatkan makanan tersebut. Dan ajaibnya, teman saya yang suka masak, besoknya tanpa saya ketahui, dia memasak makanan tersebut dan dia memberikannya kepada saya. Jadi begitu saya melihat makanan tersebut, saya senyum-senyum sendiri. Dan saya berkata dalam hati, amin ya Tuhan, terima kasih untuk hukum semesta ini. Karena saya begitu senang sekali. Saya akhirnya membuktikannya bahwa ini nyata, ini real. Kamu bisa juga membuktikannya, tapi kamu harus yakin. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah, ya. Yang saya ingin sampaikan di sini, yang direspon oleh semesta melalui hukum tarik-menarik adalah energi kamu. Kita tidak bisa bohong melalui energi, yaitu pikiran dan perasaan kamu itu. Kalau kamu tidak yakin bahwa kamu bakal mendapatkannya, atau kamu menganggap ini hanya main-main atau hanya kebetulan saja, maka sorry to say, kamu tidak akan mendapatkannya. Karena ingatlah, kamu tidak bisa bohong dengan energi kamu. Tuhan tidak bisa ditipu. Pikiran dan perasaan kamu yang dengan polos atau kamu manipulasi, itu akan ketahuan, itu akan terbaca. Sekali kamu yakin, sekali kamu fokuskan niat kamu pasti akan memanifestasinya. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Silakan kamu coba sendiri. Atau kamu bisa mencatat sendiri apa-apa yang sudah kamu manifestasi. Kemudian kamu ingat, kamu rasakan bagaimana kondisi hati dan perasaan dan pikiran kamu pada saat itu. Buktikan sendiri, kamu bisa menyampaikannya di kolom komentar. Saya pikir cukup sekian dulu video kali ini. Saya akan melanjutkan episode hukum tarik-menarik ini pada video yang selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan kamu like, kamu subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.